ada beberapa hal terkait dengan dana tambahan. Ini saya juga kemarin belum tahu desa-desa yang dapat dana tambahan ini rumusnya dari mana ya? Mungkin Gus Ivan yang lebih tahu. Apakah itu dari IDM atau dari SDGs atau dari mana? Sehingga prosesnya bisa ada desa yang dapat dana tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan dana tambahan ini, eh, apakah dia berpengaruh pada kegiatan-kegiatan fisik yang lain atau kegiatan pemberdayaan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dana tambahan ini apakah dia akumulasi semua jumlah dari pendapatan APBDes perubahan baru dihitung dalam 3% pemerintahan untuk operasional pemerintahan. Apakah itu juga masuk atau tidak? Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, bisa langsung ditanggapi, Bapak? Ya, Iya, jadi kalau Gus Nasruddin apa namanya itu Kementerian Desa misalnya ya, itu mengirimkan data dari basis IDM, tapi IDM itu data ini dulunya dia status apa, sekarang status apa. Jadi kenaikan status itu yang diminta oleh Kementerian Keuangan. Kemudian selebihnya itu data dari Monef Dana Desa. Jadi kalau Kementerian Keuangan menggunakan Omspan Dana Desa, itu kecepatan desa untuk menerima dana ke rekening kas desa. Kemudian kecepatan desa untuk menyalurkan itu diambil dari Monef Dana Desa. Jadi kan kalau desa dapat misalnya periode 1, periode 2 atau PNBA-nya yang triwulan keberapa itu Kementerian Keuangan sudah punya datanya. Jadi seperti itu. Beberapa kali Gus Halim menyampaikan di forum gitu ya, yang termasuk forumnya kepala desa itu, bahwa Bapak Presiden itu kalau tanya tentang dana desa, dan sampai sekarang kalau informasi dari kantor staf Presiden itu masih sangat concern, salah satu yang masih concern dari beliau di tahun terakhir ini tentang kemiskinan dan desa gitu. Nah, Bapak Presiden itu kerap kali menanyakan misalnya dana desa tersalur 50 gitu ya. Terus ditanyakan 50 itu dari Kementerian Keuangan ke kas desa atau dari kas desa digunakan gitu. Jadi dari situ kemudian kita sama-sama mengetahui bahwa informasi tentang penggunaan dana desa itu selalu dua hal. Yang satu data-data di Kementerian Keuangan, yaitu bagaimana dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Dan yang kedua adalah data-data penggunaannya. Jadi itu data-data penggunaan itu praktis sepenuhnya berbasis Monef Dana Desa. Gitu Gus. Jadi kalau dari eh, dari data yang dimasukkan oleh Kementerian Keuangan itu. Tapi jangan lupa tadi dari awal bahwa eh, Kementerian Keuangan itu menyampaikan beberapa kali bahwa selama data detail itu belum ada atau belum bisa dipercaya sepenuhnya, belum bisa dipercaya itu artinya ya apa namanya itu ada pihak lain yang menyampaikan uh, tanggapan kepada Kementerian Keuangan. Kan mungkin rekan-rekan pernah ada yang diminta FGD perihal data IDM yang naik pesat itu contohnya gitu. Nah, selama masih ada sanggahan itu maka kemudian akan digunakan juga usulan dari Pemda Gus. Jadi, kita lihat misalnya kalau yang 68 triliun itu
itu sudah praktis dengan atau tanpa usulan Pemda itu data detailnya sudah ada di server baik Kementerian Desa maupun Kementerian Keuangan. Tapi untuk yang 3% ini ada peran penting pemerintah daerah. Di samping untuk usulan, juga untuk di situ kan ada surat ya dari masing-masing apa namanya itu, masing-masing kepala desa gitu bahwa sanggup untuk membelanjakan padahal tinggal berapa bulan ini. Karena disebutkan September paling cepat. Sekarang sudah Oktober, November, Desember. Kalau menurut hitungan ini kan harus tinggal 2,5 bulan. Itu anunya yang apa namanya itu, Ya, baik. Gus Gus, Nasruddin. saya punya Ya, dua desa ya, yang dapat eh, tanah tambahan, yaitu Desa Pamaibui dan Desa Mataru Selatan, itu ya, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. ya, ya. Dan kemarin ada beberapa desa juga menanyakan, ini dana tambahan dari mana? Jadi saya bilang, ini mungkin Bapak punya lokasi kinerja, mungkin kinerjanya bagus, maka alokasi dana desanya tambah. Mungkin itu dari Ya. Kementerian Keuangan. Terima kasih Gus. Memang memang karena kinerja Gus, tapi coba sambil ditanya ke dinas PMD-nya gitu. Karena yang mengirim surat kan eh, dari bupati yang pasti yang membuat pasti dinas PMD gitu. Sehingga nanti bisa lebih jelas untuk kita semua. Karena Ya. di tahun-tahun seperti ini tinggal pemilu dan pilkada ini kan begitu itu diberikan kepada Pemda begitu kan apa namanya, supaya tetap bisa bisa lurus kinerja itu kan tantangannya di situ. Dicoba saja. Kami juga akan kayaknya ini sudah fix nanti tanggal diundur ya, kemarin dari rencana 27 September diundur 10 Oktober. Nanti semua Kadis PMD kabupaten dan provinsi se-Indonesia juga Bapeda dan Dinas Transmigrasi akan berkumpul sehari di Jakarta 10 Oktober. Nanti setelah itu nanti kita membentuk forum komunikasi bersama gitu, supaya kalau ada apa-apa seperti ini juga mudah untuk saling komunikasi gitu. Via WA nggak usah langsung surat dan sebagainya. Kayaknya begitu, Gus Nasruddin, Mbak Tias. Siap, 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 siap. Sudah sangat jelas ya, teman-teman. Baik.